Selamat datang di Sasena Expose bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang misteri meninggalnya seorang diplomat muda yaitu Arya Daru yang terjadi di tanggal 8 Juli 2025 yang lalu ya. Dimana di sini detik-detik sebelum beliau meninggal ini ada pemantau pengawas CCTV ya, dimana beliau datang ke kosannya ini sendirian, terus keluar lagi dari kamar membawa suatu bungkusan yaitu plastik ya, yang diduga mungkin ingin membuang sampah, dan di situ beliau kembali ke kamarnya sendirian. Nah, di hari Selasa tanggal 8 Juli istrinya ini curiga karena suaminya ini dihubungi susah ya, lantas meminta bantuan penjaga kosnya untuk mengecek. Apa sih yang patut kita bahas di sini? Coba sebelum kita lanjut, kita simak dulu sekilas info dari Kompas TV ya. Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih berlanjut. Dalam rekaman kamera pemantau atau CCTV terlihat momen terakhir Arya yang masuk ke dalam kamar indekosnya pada Senin malam sebelum ditemukan tewas pada Selasa pagi. Senin malam korban terlihat seorang diri baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Setelah itu, korban kembali masuk ke kamar. Selasa pagi, dua pria di depan kamar korban mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, salah satu pria yang diduga penjaga indekos berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun tak berhasil, hingga akhirnya mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi menyebut kamar korban dibuka setelah sang istri yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos sebab korban tak bisa dihubungi. Untuk memecahkan kasus ini, polisi bahkan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga akan memeriksa sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melilit kepala korban. Kalian sudah simak tadi ya, beliau datang ke kamar kos-kosannya di CCTV itu jamnya jam 23:23. Apakah itu sudah dikalibrasi atau belum ya? Tapi yang tertera di situ seperti itu. Datang sendiri dengan posisi baju masih tertutup ya, terus beliau ambil sesuatu ingin membuangnya dan kembali lagi ke kamar. Nah, di sini masih dicari penyebab kematiannya, apakah karena bundir atau memang karena sesuatu atau memang penghilangan nyawa secara paksa oleh orang lain. Patut kita duga juga, dari manakah beliau ini datang, bepergian dari mana ya, mengkonsumsi apa. Nah, ini masih menjadi penyelidikan kepolisian. Dari sana akan diketahui juga apakah ada kandungan-kandungan tertentu di dalam tubuh korban. Terus masalah lakban yang melilit kepalanya, apakah itu tindakan korban sendiri yang memang untuk mempercepat meninggalnya beliau? Kalau dilihat dari gestur tubuhnya seperti biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu kepanikan atau mungkin sesuatu yang mencurigakan. Menurut saya biasa-biasa saja. Tapi biarlah kepolisian nanti yang membuktikan hal itu. Artinya bukan seperti orang depresi, terburu-buru, emosi ya. Dan di pagi harinya, Selasa tanggal 8, ini ada dua orang pria yang membuka paksa kamar tersebut. Nah, hal ini itu setelah istri korban ini menelpon dan tidak ada respon menghubungi penjaga kos. Dua orang tersebut diduga salah satunya adalah penjaga kos ya, yang membuka jendela. Nah, yang satunya ini siapa? Kita belum dapat konfirmasi. Apakah aparat RT setempat, apakah tetangga dari penjaga kos itu sendiri. Yang patut diperhatikan, dia sudah punya inisiatif untuk merekam. Nah, ini nanti kepolisian bisa menyelidiki sampai ke sana. Kenapa ada inisiatif merekam? Apakah sudah merasakan suatu insting bahwa ini terjadi sesuatu sehingga perlu ada dokumentasi?
Terus yang kedua, cara membuka jendela. Sepertinya sangat mudah ya, tidak pakai linggis atau pakai golok atau gimana, cuman cukup pakai obeng. Berarti penjaga kosnya ini tahu betul ya cara membuka bila mana jendela itu rusak, macet atau bagaimana. Nah, yang menjadi misteri ini kan beliaunya ini, untuk si Arya Daru ini meninggal di dalam kamarnya ditutupi selimut biru dengan posisi kepala dilakban. Polisi sedang menyelidiki ada sidik jari di sana, apakah itu sidik jari dia sendiri atau sidik jari yang lain. Masih terlalu dini kita untuk mengatakan bahwa ini bundir atau memang sengaja dihilangkan. Ya mudah-mudahan kepolisian bisa memberikan informasi yang setransparan mungkin, khususnya buat keluarga ya, buat keluarga yang butuh penjelasan apa yang terjadi terhadap saudara Arya Daru ini dan kenapa gitu loh. Apakah memang murni bundir, motifnya apa? Terus kalau memang ada indikasi tindak kejahatan pidana di sana, oleh siapa dan maksudnya apa? Karena tersiar kabar rumor beliau ini pernah menangani tindak pidana penjualan orang ya. Apakah terkait dengan itu? Ya belum tentu. Patut kita tunggu, kita kawal terus karena ini masih sangat misteri. Bagi saya pun aneh ya, pintu terkunci, jendela terkunci, meninggal dalam keadaan lakban ditutup. Kalau memang dia ingin bundir, apakah lazim itu dilakukan atau memang seperti tadi ada penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan meninggalnya seseorang dan orang tersebut ingin mengakhiri hidupnya dengan cara mempercepat ya, sehingga kalau dilakban penuh itu tentunya napas ya, napas kita akan tersengal-sengal. Dan dalam keadaan tersengal-sengal ini pasti ada sesuatu yang aneh ya, karena kita menahan napas saja tersiksanya bukan main, pasti ada tangan yang memberontak dan lain sebagainya. Apakah ini kalaupun dilakukan oleh orang lain setelah beliau meninggal baru dilakban untuk menimbulkan seolah-olah bundir, ya nggak tahulah. Patut kita nantikan, kita jangan buru-buru dulu untuk menjas bahwa ini bundir atau pembunuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik agar bisa menemukan penyebabnya apa dan memberikan penjelasan seterang-terangnya agar semua ini jelas dan tidak menjadikan polemik yang berkepanjangan. Terima kasih sudah menyimak video saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time, bye bye.